Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton kisah 5 sahabat penting Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan perjuangan Islam, kami menegaskan bahwa tidak akan menggunakan wajah atau ilustrasi apapun, karena bagi kami Nabi dan sahabat tidak bisa diilustrasikan, karena bentuk beliau terlalu agung dan suci. Silahkan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Bahas Inti Al-Quran. Semoga bermanfaat. Di antara semua sahabat Nabi Muhammad SAW, ada satu nama yang selalu berdiri paling dekat di sisi beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia bukan hanya sahabat, tetapi pendamping setia dalam iman, dakwah, dan bahaya. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dan banyak orang mendustakannya, Abu Bakar tanpa ragu berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar." Karena itulah ia diberi gelar Ash-Shiddiq, orang yang membenarkan kebenaran tanpa syarat. Puncak kebersamaan mereka terjadi saat hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan penuh ancaman, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Saat kaum Quraisy berada tepat di depan gua, Abu Bakar gemetar, bukan karena takut mati, tetapi takut Nabi disakiti. Namun Rasulullah SAW menenangkannya dengan kalimat yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Allah sendiri menegaskan kedudukan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi dalam hijrah. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, Quran Surat At-Taubah ayat 40. Dalam setiap perjuangan, Abu Bakar selalu memberi yang terbaik. Saat Nabi meminta infak, ia menyerahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Kesetiaan Abu Bakar bukan hanya di saat Nabi hidup, tetapi juga setelah wafatnya. Ketika umat terguncang, Abu Bakar berdiri tegar dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup." Abu Bakar adalah bukti bahwa iman yang jujur melahirkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan. Ia sahabat Nabi di dunia, dan insya Allah pendampingnya di surga. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok yang awalnya paling keras menentang Islam. Namun ketika hidayah menyentuh hatinya, ia menjadi perisai terkuat Rasulullah SAW. Keislaman Umar bukan sekedar perubahan keyakinan, tetapi titik balik kekuatan umat Islam. Suatu hari, Umar keluar dengan pedang terhunus, berniat menghabisi Nabi Muhammad SAW. Namun Allah membalikan langkahnya. Setelah mendengar lantunan ayat Al-Quran dari surat Toha di rumah saudarinya, hati Umar runtuh. Ia pun mendatangi Rasulullah SAW dan bersaksi, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sejak hari itu, Umar berdiri di samping Nabi tanpa rasa takut. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Dan dengan Umar, Islam pertama kali ditampakkan secara terang-terangan di Mekah. Rasulullah SAW sangat mencintai Umar. Bahkan Nabi berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam banyak peristiwa, pendapat Umar selaras dengan wahyu tentang tawanan Perang Badar, hijab bagi istri-istri Nabi, hingga larangan sholat bagi orang munafik. Allah menurunkan ayat yang membenarkan pandangan Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya syaitan lari dari jalan yang dilewati Umar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar adalah keberanian yang dibinggai iman, ketegasan yang diselimuti keadilan. Bersama Nabi Muhammad SAW, ia menjadi bukti bahwa hati paling keras pun bisa menjadi paling tunduk ketika disentuh oleh cahaya Al-Quran. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena malu, lembut, dan luar biasa dermawan.
Ia berasal dari keluarga terpandang Quraisy. Namun ketika Islam datang, Utsman memilih iman di atas segalanya. Sejak awal masuk Islam, Utsman selalu berada di sisi Nabi. Ketika kaum muslimin mengalami kesulitan air di Madinah, Utsman membeli sumur Raumah dengan hartanya sendiri, lalu menghibahkannya untuk umat. Rasulullah SAW pun bersabda, "Barang siapa membeli sumur Raumah, maka baginya surga." Dalam perang Tabuk, saat pasukan Islam kekurangan bekal, Utsman datang membawa 1.000 dinar dan ratusan unta. Rasulullah SAW memandangnya sambil berkata, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini." Hadis riwayat Tirmizi. Utsman memiliki kedudukan istimewa di hati Nabi SAW. Ia menikahi 2 putri Nabi, Ruqayyah dan setelah wafatnya, Ummu Kulsum. Karena itu ia dijuluki Dun Nurain, pemilik 2 cahaya. Saking malunya, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim. Dalam kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, Utsman mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya pada keberanian, tetapi pada ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan harta di jalan Allah. Utsman bin Affan adalah bukti bahwa kelembutan hati dapat berjalan seiring dengan keteguhan iman. Dan bersama Nabi, ia menorehkan teladan abadi bagi umat. Utsman bin Affan adalah bukti bahwa kelembutan hati dapat berjalan seiring dengan keteguhan iman. Dan bersama Nabi, ia menorehkan teladan. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW dan orang pertama dari kalangan anak-anak yang memeluk Islam. Sejak kecil, Ali tumbuh di bawah asuhan Rasulullah SAW, menyerap iman, akhlak, dan keberanian langsung dari beliau. Pada malam hijrah yang penuh bahaya, ketika kaum Quraisy mengepung rumah Nabi untuk membunuh beliau, Ali tanpa ragu tidur di ranjang Rasulullah SAW. Ia mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Nabi. Allah mengabadikan pengorbanan ini sebagai kemuliaan bagi orang yang menjual dirinya demi ridhonya. Di medan perjuangan, Ali selalu berada di garis depan. Pada perang Badar, Uhud, hingga Khandaq, keberaniannya menjadi perisai Rasulullah SAW. Dan pada perang Khaybar, Nabi menyerahkan panji perang kepada Ali sambil bersabda, "Aku akan memberikan panji ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ali maju dengan iman, dan kemenangan pun diraih. Namun Ali bukan hanya seorang pejuang, ia juga lautan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Hadis riwayat Tirmizi diriwayatkan dengan makna keutamaan ilmu Ali. Ali dikenal dengan kejujuran, kezuhudan, dan keadilannya. Bersama Nabi Muhammad SAW, ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, tetapi pada iman, ilmu, dan pengorbanan tanpa pamrih. Ali bin Abi Thalib adalah simbol keberanian yang tunduk, kecerdasan yang rendah hati, dan cinta yang tulus kepada Rasulullah, teladan abadi. Bilal bin Rabah adalah bukti bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh keturunan, harta, atau warna kulit, melainkan oleh iman dan keteguhan hati. Ia adalah seorang budak asal Habasyah yang menemukan cahaya Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Ketika Bilal memeluk Islam, ia disiksa dengan kejam. Tubuhnya ditindih batu besar di tengah panasnya padang pasir Mekah. Namun dari bibirnya hanya keluar satu kalimat yang mengguncang langit dan bumi. Ahad, Ahad. Rasulullah SAW mendengar penderitaan itu dan bersabda dengan penuh haru, "Sabarlah wahai Bilal." Hingga akhirnya Abu Bakar Asy-Siddiq membebaskan Bilal demi Allah. Sejak saat itu, Bilal selalu berada di sisi Nabi Muhammad.
Ia dipilih langsung oleh Rasulullah SAW sebagai muazin pertama dalam Islam, mengumandangkan azan yang menggetarkan hati kaum beriman. Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bilal selalu menjaga wudhu dan salat sunnah dengan istiqomah, hingga amalnya menjadi sebab kemuliaan di akhirat. Saat Rasulullah SAW wafat, Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Suaranya terhenti oleh tangis karena setiap lafaz azan mengingatkannya pada Nabi yang ia cintai. Bilal bin Rabah mengajarkan bahwa kesetiaan, kesabaran, dan iman yang teguh mampu mengangkat seorang hamba dari perbudakan dunia menuju kemuliaan abadi bersama Rasulullah.